Panggilan menjadi murid Yesus juga menjadi orang Kristen, ataupun profesi apapun yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Seringkali kita mengerti dengan penuh misteri, penuh keanehan, tidak kita sangka, bahkan bagi orang yang mengalaminya sendiri. Misalnya, mengapa seseorang dapat menjadi imam, mempunyai cita-cita menjadi imam, atau menjadi suster, biarawan, biarawati, atau mengapa seseorang mau menjadi polisi, tentara, dan profesi yang lain. Seringkali ketika itu merupakan suatu panggilan, suatu tekad yang besar yang muncul dari hati, yang barangkali sudah dimiliki dari sejak kecil, orang toh akan juga heran, bahkan sekali lagi dirinya sendiri pun seringkali heran, mengapa bisa dia menghidupi kehidupan itu, panggilan itu, menjadi dan menjalani profesi itu. Petrus misalnya, dan juga Paulus, ketika dipanggil oleh Yesus, apalah jasanya, atau bahkan mungkin seharusnya tidak, kalau melihat kehidupan dan latar belakang mereka. Petrus nelayan sederhana, kata-katanya kasar, seringkali tidak mengenal sopan santun, juga dalam hal berpakaian, bukan hanya bahwa pernah mengkhianati Tuhan, tetapi bahkan pernah menarik Tuhan untuk mengingatkan Tuhan. Orang sederhana yang sombong, yang seakan-akan lebih bijaksana dari Yesus sendiri. Tetapi dia dipanggil dan menjadi, bahkan dijadikan paus pertama dalam gereja Katolik, yang kerajaan setan tidak akan pernah bisa menggoyahkan, dikatakan oleh Yesus sendiri kepadanya. Sementara Paulus adalah penganiaya jemaat yang kasar, yang kejam, yang dia sendiri menyadari dia bengis, tetapi juga dipanggil oleh Yesus. Dalam perjalanan Paulus menganiaya jemaat, bahkan dia kemudian menjadi rasul untuk banyak bangsa, yang Paulus sendiri mengklaim diri menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang sebetulnya juga predikat yang atau julukan yang merupakan kesombongan diri, sebab bukan dia yang pertama menjadi rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Petrus barangkali lebih tepat diberi predikat itu, sebab Petruslah yang mendapatkan penampakan kain dari langit yang berisi segala binatang, yang mau mengungkapkan kehendak Allah bahwa keselamatannya menjangkau semua manusia. Dan Petrus yang pertama kali mempertobatkan orang bukan Yahudi ke dalam kekristenan, yakni Cornelius. Kedua rasul ini pernah ditolong oleh malaikat, dilepaskan dari penjara. Petrus dalam Kisah 12 misalnya, dilepaskan dari penjara, kita dengar tadi. Tetapi Paulus juga dalam Kisah Para Rasul 16 dilepaskan oleh malaikat dari belenggu penjara. Kedua-duanya
mendapatkan kelepasan secara mukjizat, padahal dikurung dan diborgol, tetapi malaikat Allah menolongnya. Dalam Galatia 2, Paulus dan Petrus pernah bertengkar. Paulus bahkan menuduh Petrus dan Barnabas sebagai munafik karena pada awalnya duduk makan dalam perjamuan bersama dengan orang-orang tak bersunat, kemudian ketika datang saudara-saudara yang bersunat, Petrus dan Barnabas beralih ke meja orang-orang yang bersunat. Paulus menuduh dengan keras bahwa Petrus dan Barnabas munafik. Padahal itu adalah hospitalitas atau kesopan santunan Petrus pada tamu yang baru datang, yang saya kira pantas kalau orang kemudian menyalami dan kemudian duduk mengajak ngobrol juga setelah tadinya berbicara dengan orang yang lebih dahulu datang, pantas kalau kemudian duduk dan ngobrol juga makan sehidangan dengan orang-orang yang baru datang. Dalam arti itu, dua rasul ini punya kelebihan yang luar biasa, tetapi juga punya kelemahan yang bukan kecil. Allah sesungguhnya memanggil siapapun untuk menjadi sarana, alatnya, tangan kanannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Pastilah keduanya pernah melakukan rekonsiliasi atau pertobatan dalam konsili Yerusalem, konsili pertama dalam Gereja Katolik, dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus mentaati Petrus, sang pemimpin gereja, yang kemudian bahkan dengan setia mentaati perutusan Petrus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kedua rasul ini mewartakan Kristus sampai ke pusat dunia, ke kota abadi istilahnya, dan masih kita gunakan juga sampai sekarang istilah itu, sampai ke Roma. Keduanya menjadi martir di sana. Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan terbalik. Panggilan Tuhan, kendati pun misteri, adalah pekerjaan dan karya Tuhan sendiri yang marilah kita hidupi dengan setia, pun dalam situasi sulit, pun kalau kita harus kehilangan nyawa. Kesetiaanlah yang menjadi dasar perkembangan gereja. Kesetiaanlah yang dipuji oleh Tuhan. Kesetiaanlah yang diharapkan kita hayati dalam menjalani undangan dan panggilan Tuhan. Ketidaklayakan kita disempurnakan oleh Tuhan sendiri melalui entah para malaikatnya atau campur tangan Tuhan langsung memberikan pertolongan. Maka mari kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang demikian Maha Rahim, tidak memperhitungkan kelemahan kita, tetapi selalu menyertai kita untuk mewartakan dan menyebarkan kabar sukacita, kabar keselamatannya. Semoga dengan kesetiaan dan hidup kita menjalani kemuritan, sebanyak mungkin orang juga terpanggil untuk berjalan di jalan keselamatan. Tuhan memberkati kita.
Amin.